Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tolabah, anak-anakku sekalian, selamat pagi, sobahul khair. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran jarak jauh kita dengan niat dan penuh kegembiraan, tetap senyum, santai, karena kita akan belajar sesuatu yang baik, maka harus diniati dan juga dihadapi dengan cara yang baik. Ayo tolabah, sekarang kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab di pertemuan pertama. Dan sebelum saya masuk pada mata pelajaran, kalian tahu nggak kenapa sih kemudian kita harus belajar bahasa Arab? Sepenting apa kita harus belajar bahasa Arab? Ingat bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran adalah sumber dari agama kita, agama Islam. Maka bahasa Arab ini sangat penting. Artinya buat kita, buat kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, maka saya berharap kalian semuanya mau dan bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Karena dengan kita menguasai bahasa Arab, maka insya Allah kita akan bisa menguasai Al-Quran. Dengan menguasai Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menguasai dunia. Kita bisa juga akan menguasai akhirat. Kita akan bahagia selamat di dunia dan bahagia juga selamat di akhirat. Ayo tolabah, kita akan memulai mata pelajaran bahasa Arab pada kesempatan ini. Judul pertama yang akan bersama-sama kita pelajari adalah At-Ta'rif bin Nafsi. Kamu tahu apa artinya At-Ta'rif bin Nafsi? At-Ta'rif itu artinya mengenalkan atau perkenalan, bin nafsi itu diri. Berarti at-ta'rif bin nafsi artinya adalah perkenalan diri. Dan memulai mata pelajaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa kosakata, kata ganti dalam bahasa Arab. Ada beberapa kata ganti yang disebut dengan domir kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kata ganti buat saya, ana. Terdiri dari alif, nun, dan alif. Dibacanya ana. Ana artinya saya. Seperti kalau kamu ingin menyebut saya adalah Yusuf, maka bahasa Arabnya adalah ana Yusuf. Ana Muhammad. Berarti ana itu artinya saya. Kemudian kata ganti yang kedua atau domir yang kedua adalah anta, yang terdiri dari huruf alif, nun, dan ta. Anta, dibacanya anta, artinya adalah kamu. Anta ini digunakan untuk kamu laki-laki, tetapi kalau untuk perempuan maka anti. Maka anta, anti, artinya kamu. Ini bisa digunakan ketika kamu menyebut misalkan kamu Fatimah, anti Fatimah. Kamu Muhammad, anta Muhammad. Kemudian selanjutnya adalah huwa. Huwa atau hiya. Huwa artinya dia. Huwa itu adalah domir yang artinya dia.
huwa hiya. Huwa untuk menunjukkan laki-laki dan hiya itu untuk menunjukkan perempuan. Contohnya misalkan dia Umar, huwa Umar. Dia Aisyah, hiya Aisyah. Kemudian yang terakhir adalah nahnu. Nahnu terdiri dari huruf nun, ha, dan nun. Dibacanya nahnu. Nahnu artinya adalah kami. Ini menunjukkan orang banyak, lebih daripada 2 orang. Contohnya misalkan ada Muhammad, ada Fatimah, ada Yusuf, maka ada 3 orang. Maka ketika menyebut ini semuanya, maka disebut kami. Nah, kami kalau dalam bahasa Arabnya nahnu. Contohnya misalkan kami adalah pelajar. Nahnu tullab. Anak-anakku sekalian, itu adalah beberapa domir kata ganti yang harus kita pelajari, harus kita pahami, dan harus kita hafalkan. Beberapa hal yang kemudian harus dipahami oleh kita, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang harus selalu digunakan, selalu dipraktekkan. Makanya kita gunakan kata domir itu untuk obrolan, komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh misalkan ana Ahmad, saya Ahmad. Anta Muhammad, kamu Muhammad. Kamu Aisyah, anti Aisyah. Kemudian dia Yusuf, huwa Yusuf. Kemudian dia Fatimah, hiya Fatimah. Dan kami adalah siswa, nahnu tullab. Anak-anakku sekalian, itu adalah contoh daripada penggunaan domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Semoga kalian bisa mengerti dan ingat, kalian harus semangat, kalian harus pintar bahasa Arab. Dengan kalian pintar bahasa Arab, insya Allah kalian akan bisa memahami Al-Quran. Dan kalau kemudian bisa menguasai Al-Quran, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Ayo tolabah, kita akan belajar tentang al-qiraah, yaitu bacaan. Dan sebelum kita belajar tentang bacaan, saya ingin memberikan 2 mufrodat, kalimat sapaan. Yang pertama, kalau ada yang menyampaikan assalamualaikum, assalamualaikum misalkan, maka kalian jawab waalaikumsalam. Kalau ada yang bertanya ahlan wa sahlan, maka kalian harus menjawab dengan ahlan bik. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Kemudian jawabannya adalah ahlan bik. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai belajar tentang al-qiraah yang berjudul At-Ta'rif Binafsi. Saya berharap kalian mendengarkan. Nanti setelah mendengarkan, saya Bapak bimbing untuk bersama-sama menirukan apa yang Bapak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun, ismi Azam, wa hada Mahmud, huwa talibun, huwa sadiqi. Ana talibatun, ismi Hilyah, wa hadihi Rafidah, hiya talibah.
hiya sadiqati. Man hada? Hada talibun. Huwa Fauzan, huwa sadiqi. Man hadihi? Hadihi talibah. Hiya qanita, hiya sadiqati. Anta sadiqi ya Mahmud, wa anta sadiqi ya Fauzan. Anti sadiqati ya Rafidah, wa anti sadiqati ya qanita. Baik, dengarkan dan ikuti. Ana talibun. Ya, ikuti. Ismi Azzam. Wa hada Mahmud, huwa talibun, huwa sadiqi. Ana talibah. Ismi Hilyah. Wa hadhihi Rafidah, hiya talibah, hiya sadiqati. Man hada? Hada talibun. Huwa Fauzan, huwa sadiqi. Man hadhihi? Hadhihi talibah, hiya qanita, hiya sadiqati. Anta sadiqi ya Mahmud, wa anta sadiqi ya Fauzan. Anti sadiqati ya Rafidah, wa anti sadiqati ya qanita. Silakan nanti berulang-ulang kalian menirukan ini, dan kalian tahu apa arti talibun? Talibun. Talibun itu artinya murid. Ini untuk murid laki-laki. Sehingga ana talibun artinya apa? Ya, artinya saya murid. Ismi Azzam. Ismi artinya nama saya. Kalau nama kamu ismuka. Tapi kalau ismi berarti nama saya. Ismi Azzam berarti nama saya Azzam. Wa hada, wa artinya dan, hada artinya ini, Mahmud itu nama orang Mahmud. Sehingga kalau ada kalimat wa hada Mahmud berarti artinya dan ini Mahmud. Huwa talibun, huwa sadiqi. Huwa talibun, huwa. Apa artinya huwa? Huwa itu domir, artinya dia. Yang artinya huwa talibun berarti artinya dia murid. Kemudian huwa sadiqi. Sadiqi artinya teman saya, sahabat saya, sadiq. Sehingga kalau huwa sodiki artinya berarti dia teman saya. Sehingga kalau ana talibun ismi Azzam, wada Mahmud huwa talibun huwa sodiki. Itu artinya apa? Silakan nanti kalian tulis di buku, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di kalimat yang kedua, ana talibah ismi Hilyah. Tolibah itu siswa, sama dengan tolib. Kalau tolib itu adalah laki-laki, kalau tolibah itu perempuan. Sehingga kalau ada anak tolibah ismi Hilyah artinya saya murid, nama saya Hilyah. Wahadihi Rafidah, wahadihi wa hadihi, dan ini adalah Rafidah. Hiya tolibah, dia seorang murid. Hiya sadiqati, dia adalah seorang teman. Man hada, man itu adalah kata tanya yang artinya siapa? Man hada. Hada talibun, dia murid. Huwa Fauzan, dia adalah Fauzan. Huwa sadiqi, dia adalah teman saya. Kemudian man hadihi itu sama saja, ini untuk perempuan. Ayo tolaba, saya berharap kalimat-kalimat ini nanti kalian tulis, kemudian kalian terjemahkan dan kalian baca berulang-ulang, kemudian kalian hafalkan.
kemudian kalian gunakan dalam sehari-hari. Kamu bisa bertanya kepada teman kamu, anta, man ana, man huwa, ana thalibun, anta thalibun, anti thalibatun, hiya thalibatun, huwa thalibun, seperti itu. Gunakan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa kemudian digunakan untuk sehari-hari dan kamu akan menjadi orang yang smart, pinter berbahasa Arab. Ingat, menguasai bahasa Arab berarti kamu menguasai Al-Quran. Menguasai Al-Quran berarti kamu selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ayo tolabah, sekarang kita akan belajar tentang struktur kata atau yang disebut dengan at-tarkib dalam bahasa Arab. Dan yang akan kita pelajari adalah kata tanya. Pernahkah kalian mendengar kata man? Man, mim dan nun, dibacanya man. Man itu artinya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan nama. Artinya ketika kamu bertanya kepada teman kamu tentang nama, maka kamu bisa menggunakan kata man. Contoh misalkan, siapa kamu? Man anta. Siapa saya? Man ana. Maka kalau ada pertanyaan menggunakan kata man, maka jawabannya harus nama. Man anta, ana Yusuf. Contohnya seperti itu. Man huwa, huwa Mahmud. Man hiya, hiya Fatimah. Man anti, ana Aisyah. Jadi kata tanya yang harus kita pahami bareng adalah man. Kemudian yang kedua adalah kata tanya untuk menanyakan asal-usul atau tempat. Dalam bahasa Arab untuk menanyakan tempat adalah menggunakan kata tanya min aina. Dari mana? Min itu dari, aina itu mana. Sehingga min aina artinya dari mana. Sebagai contoh misalkan kita akan bertanya ke kamu tentang alamat kamu. Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina huwa? Dari mana dia? Min aina Yusuf? Dari mana Yusuf? Maka jawabannya adalah alamat. Jawabannya adalah tempat. Contoh misalkan, min aina anta? Ana min Gebang Ilir. Min aina anti? Ana min Kalimaro. Min aina huwa? Huwa min Pelayangan. Sekali lagi, min aina itu artinya dari mana. Coba ikuti, min aina anta. Artinya apa? Oke. Min aina huwa? Artinya apa? Jawabannya adalah huwa min Kalimaro. Min aina hiya? Maka jawabannya hiya min Kalimekar. Sehingga kalau ada di dalam bahasa Arab kata tanya min aina, maka jawabannya adalah asal usul atau tempat. Dan kalau ada kata tanya yang menggunakan kata man, berarti itu menanyakan nama. Dan nanti silakan kamu coba lagi dan gunakan di rumah kamu, di sekolah kamu,
sehingga kamu akan menjadi pinter dan menguasai bahasa Arab. Ingat, menguasai bahasa Arab berarti akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Baik, setelah kita belajar bersama-sama tentang domir atau kata ganti, coba kita lihat bareng-bareng bersama-sama untuk belajar mengerjakan soal, dan silakan nanti lihat di tabel ini. Kalian cukup mengisi titik-titik yang ada dan memilih alif, ba, jim, dal yang sudah tersedia sebagai pilihan gandanya. Silakan nanti dijawab dan ditulis, kemudian nanti sampaikan hasil dari tugas ini kepada Bapak. Sekali lagi, bahwa belajar bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat penting, dan bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita, bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa meneladani dan mengikuti akhlak dan juga perilaku dan kepribadian beliau dalam sehari-hari. Jaga kesehatan, jaga omongan, tetap sholat 5 waktu, dan semangat untuk tetap belajar bahasa Arab, karena dengan kita menguasai bahasa Arab, insya Allah kita akan bisa menguasai dunia dan juga menguasai akhirat. Kalau kita pintar dan menguasai bahasa Arab, kita akan bisa menguasai Al-Quran, dan dengan menguasai Al-Quran insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, sukses, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Hada ila liqa, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.